Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng atau notifikasi coy, biar kalian tidak ketinggalan di video kita selanjutnya coy. Oke, thank you udah subscribe. Oke, langsung kita lanjut ke videonya. Jumpa lagi dengan kita The Piknikers. Kali ini kita akan memberi tips bagaimana caranya mempersiapkan kendaraan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Kalau untuk persiapan kendaraan itu kira-kira apa aja sih yang harus dicek? Nah, kita kasih tahu ya. Oke, ini salah satunya adalah cek mesin. Pertama mesin kita lihat dulu ada yang bocor apa enggak. Kebersihan mesin harus tetap dijaga. Terus hal-hal yang penting yang pertama adalah kita cek oli. Kita cek oli mesin apakah masih ada atau enggak. Nah, ini kan biasanya kalau begini kita baru sejalan ya. Berarti olinya masih, kalau begini masih bagus warnanya. Nah, ini batas oli nih. Jadi di antara ini jangan sampai lebih dari sini. Kebetulan kita baru di jalan. Jadi masih ada cipratan dari mesin. Intinya masih bagus olinya. Terus air wiper, cek air wiper masih penuh atau enggak. Kalau masih penuh ya tambahin ini aja, nggak apa-apa, segini cukup, segini juga atau ditambahkan lagi. Jangan lupa tambah campuran air wiper. Jadi air wiper itu kalau bisa dicampurkan dengan sampo untuk khusus wiper. Jangan kasih obat-obat yang lain, nanti malah bahaya di kaca. Selanjutnya adalah ini air coolant, air radiator. Kita cek juga apakah masih ada atau tidak. Terus dia harus posisinya itu ada, betulnya agak susah untuk dilihat ya, apakah di dalam posisi full atau tidak. Tapi kebetulan dia warnanya kan hijau tuh airnya, atau mungkin ada yang warna lain selain hijau. Nanti ada tuh posisi atau di sana di tangki itu ada tulisan full, terus bawahnya empty. Nah, jadi di tengah-tengah itu posisinya harus ada. Kebetulan ini posisinya dia warna hijaunya di tengah-tengah antara full, terus apalagi bawahnya paling low ada ya. Terus ini aki, jangan sampai terlalu kotor, nanti pembakarannya, kelistrikannya kurang bagus, terutama starter. Ini harus dicek, dibersihkan. Biasanya saya bersihin ini pakai amplas biasanya ya, dalam keadaan mati amplas. Ini air akinya harus diisi, jangan terlalu penuh karena dia akan menguap di jalan itu. Nah, lihat dari sini nih ada ininya, levelingnya di antara tengah-tengah ini. Jadi air akinya harus di tengah-tengah ini, jangan lebih jangan kurang. Jadi kalau lebih nanti dia keluar. Kalau dia nggak bisa keluar nanti berbahaya, sistem kelistrikan juga akan mati nanti. Kalau aki berapa tahun sih? Aki itu paling lama warningnya itu harap diperhatikan untuk diganti 1,5 tahun. Jadi terakhir kita punya R3 hampir 2 tahun ya. Untung di rumah itu pas kita nyalain dia nggak nyala, jadi sistem kelistrikannya sudah lemah. Berarti harus ganti akinya ya? Harus diganti akinya. Jadi walaupun akinya lemah, kalau bisa jangan di ini deh, apa namanya, jangan disiasati. Percuma untuk perjalanan jauh itu biasanya kita perlu kondisi aki yang prima, mesin prima. Jadi jangan ambil resiko gitu. Berikutnya apa Pak? Ini udah selesai semua, udah kering, mesinnya bagus, tidak ada masalah. Yang paling penting perawatan berkala. Kita sudah cek, misalkan kelistrikannya bagus, terus kondisi mesinnya, performanya bagus. Nah, setelah itu baru kita bisa jalan. Kalau lagi cuci mobil, Bapak tipe yang dibersihkan nggak sih mesin itu? Kalau pendapat Bapak pribadi, pilih bersih pribadi, disemprot atau enggak? Kalau saya pribadi lebih baik disemprotnya, jangan tiap dicuci mesin. Kenapa? Jadi misalkan ada di tempat cuci mesin tuh yang ngasih free ya untuk dicuci mesinnya dengan air.
Misalkan kita nyuci di tempat itu 4 kali, nah ketiga kalinya boleh dicuci mesinnya. Oh, berarti nggak setiap nyuci Nggak disemprot setiap gitu nyuci ya? disemprot, jangan, nanti ada part-part yang berbahaya. Cukup Pak di mesin? Untuk mesin sementara itu cukup, sangat cukup sekali. Jadi ada beberapa item yang harus diperhatikan: aki, air coolant, oli mesin, ini wiper ya. Kalau rem nanti biasanya kalau kita tes performa pas waktu jalan baru ketahuan apa remnya bagus atau tidak. Sementara ini rem ini olinya udah masih bagus nih, masih bening, berarti belum kadaluarsa ya. Yang selanjutnya apa Pak? Apa yang harus dipersiapkan? Oke, selanjutnya adalah cek perlengkapan kunci-kunci. Apa yang kita bawa? Selain kunci rumah ya? Selain kunci rumah, kita bawa kunci. Ini kotak perkakas ya Pak ya? Kotak perkakas. Hal wajib Kunci. ini wajib dibawa? Ini wajib dibawa. Ini sangat bermanfaat sekali. Pokoknya isinya yang menurut kita penting untuk dibawa. Ini biar buluk-buluk tapi penting. Ya betul. Ini sikat untuk, ini saya biasanya nyikat ini apa namanya, aki itu yang ujungnya itu yang plus minus itu kan biasanya kotor, pakai ini saya. Ini juga sama, ada sikat gigi bekas khusus buat nyikat-nyikat. Kalau ada apa ini kunci pas, obeng. Ini Amplas ya? amplas diperlukan. Ini juga sama. Oh, ini untuk bersih-bersih mesin juga bisa ya? Nah, ini ya untuk bersih-bersih lah bisa. Ini ada kompon. Kompon buat apa itu Pak? Kompon untuk kita bersihin bodi yang Kalau kebaret ya? karet. Nggak marah tapi kebaretnya ya? Nggak kebaret. Buat kaca juga bisa. Ini kunci L. Ini spare ini apa namanya, busi ya. Busi yang lama itu nggak kita buang. Kadang-kadang businya masih bagus, kita buat cadangan kalau ada apa-apa di jalan. Terus ini seal. Nah ini juga nih kunci-kunci yang dari, Itu emang bawaan mobil apa beli sendiri Pak? ada kalau beberapa bawaan mobil dari sana, dari bengkel. Ada beberapa yang memang kita punya sendiri, kita beli sendiri. Obeng sama kunci pas sekarang ini sangat penting juga. Nah ini ya dasar-dasar ini aja kita bahas. Kalau hidrolik Bapak selalu bawa nggak Pak itu? Hidrolik, iya itu bukan hidrolik, apa namanya? Apa namanya? Dongkrak. Oh, dongkrak. Nah, dongkrak kalau hidrolik mahal. Oh belum, iya. Jadi dongkrak bawaan mobil ya, Berarti bawaan. minimal dongkrak ya? Ya. Dongkrak sama apa Pak itu namanya Pak? Ini kita bawa ini nih, bawa marka atau apa ya Pak? di sini ya, di bawah ya. Nah ini dongkrak, ini beserta peralatannya ya, keperluan ini dongkrak, ini kuncinya, ini untuk kalau towing, buat derek. Ini marka jalan nih. Oh, itu juga marka jalan ya Pak ya, di pojok sana itu Pak ya? Bukan ini. Oh, Pak. Bukan, tambahan aja. Oh, ini marka jalan. Nah, buat pengaman, segitiga pengaman kalau segitiga kita pengaman. ganti ban di jalanan. Nah, ini kita bawa. Wajib itu ya? Ya, ini Dipasang dikasih sama dealer. Oh, Ban serep pasti. Jangan lupa cek tekanannya. Tekanannya misalkan maksimal dia 32 ya. Karena dia ban serep, diisi aja 40 nggak masalah gitu. Kan dia agak lama ya untuk. Bapak ini pakai hidrogen apa? Ya, nitrogen. Angin? Oh. Pakai nitrogen. Nitrogen, ya. Bukan hidrogen mah air. Iya, iya. Nah, ini pokoknya nitrogen semuanya, kita pakai nitrogen. Kenapa pakai nitrogen, Pak? Salah saya pakai hidrogen. Pakai Keamanan ban, nitrogen. nitrogen itu sifatnya dingin. Jadi pas ban muter itu dia kan panas. Nah, jadi suhu, menjaga suhu di ban. Ini kita bawa persiapan juga air aki. Bisa dibuka, Pak? Itu air akinya? Nah, nanti ada ini, ada Oh, ada brandnya. Ada brandnya, nggak boleh. Kecuali udah di endorse. Udah endorse baru dikasih. Pokoknya air aki satu, kita dua. Persiapannya dua. Ini berbekal kita dulu pengalaman di Dieng, kehabisan air aki, akhirnya kita pakai aki Asal motor. Waktu kita mobilnya masih R3 ya. Ternyata Tuh. bermasalah ya. Bermasalah, Iya. sangat bermasalah. Nanti kita cerita lagi lah pengalaman itu Iya. ya. Terus Ini ini apa? nih, jangan lupa nih, lampu emergensi. Ada mereknya ya. Lampu emergensi ini wajib kalau kita perlu di tengah jalan tuh ya, malam-malam
kita perlu apa yang nggak bisa pakai lampu mobil atau pakai lampu handphone. Kita pakai ini. Ini pasti kita bawa. Penting ya? Iya, sangat penting. Itu Pak. Oke. Selanjutnya apa Pak kira-kira? Ban apa Pak selanjutnya Pak? Ya, Cek apa lagi? Selanjutnya kita cek ini apa namanya? Cek ban, apa sudah kenceng atau belum bautnya. Jadi 4 ban itu harus dicek. Ini Pak, cek ban. Cek ban. Oke, sebelumnya kita cek tekanan ban dulu ya. Nah, kita beli alat ini, punya alat ini murah kok di Giant atau di toko-toko ini, otomotif juga ada pasti. Kita cek tekanan ban dulu. Gimana Pak itu bentuknya Pak? Ini kayak begini. Oh, kayak gitu. Jadi kita cek tekanan ban dulu, berapa tekanannya. 34. Cukup 33, 34 lah, ini udah cukup. Ini nitrogen ya? Ya, ininya nitrogen 34. Berarti tekanan bannya harus dicek. Terus ya. Berikutnya kita harus cek kekencangan ban. Ini caranya begini nih. Caranya begini. Jadi harus menyilang posisinya. Ini, nah ini ke sini, terus ini ke sini. Ini udah kenceng tadi saya kencengin ya. Ini ke sini, dia harus menyilang. Ini ke sini. Ini ke sini. Jadi 5 mur ini harus kenceng. Jadi harus menyilang begitu. Setelah ini ke sini, setelah ini misalnya setelah ini ke sini, setelah ini ke sini, setelah ini ke sini. Jadi 5-5-nya kena. Jadi jangan satu itu nggak boleh. Nanti kekencangan bannya bermasalah. Berarti 4-4-nya bannya atau? Ya, ada lagi nih tips nih. Misalkan kita ini mau ngencengin ban ya. Ngencengin ban, terus kita nggak tahu nih udah kenceng atau belum. Kita injek begini. Tuh. Misalkan dari sini kita nyilang ke sini. Ini ya, nyilang. Oh, diinjak. Dari sini kita ke sini. Diinjak lagi. Dari sini saya mau nyilang ke sini. Dari sini ke sini. Nah, cukup. Jangan terlalu kencang, nanti susah dibukanya. Semua 4-4-nya harus dilakukan seperti itu. 4-4-nya ya? 4-4-nya, karena pengalaman kita pernah punya pengalaman di jalan tol Cipali kalau nggak salah pulang dari Jawa Tengah ya. Itu masih menggunakan R3, waktu ngerem bunyi. Krik gitu. Ban depan ya. Ternyata gara-gara murnya nggak kenceng. Nanti kita cerita. Oke. Ya. Berikutnya ada nggak Pak tips-tips yang lain nih sebelum melakukan perjalanan jauh? Mungkin berhubungan sama kebersihan atau apa gitu? Ada. Kebersihan mobil. Kebersihan mobil harus sangat dijaga baik interior maupun eksterior. Jadi kebersihan mobil itu kadang-kadang mempengaruhi performa kendaraan. Misalkan kalau kita beda ya kalau mobil sudah dibersihkan itu. Apalagi kalau mobilnya di nano coating misalkan yang agak mahal gitu, itu akan berbeda di perjalanan juga. Jadi hembusan angin ke mobil itu akan beda lah gitu. Kadang-kadang dia bisa lebih, angin yang kencang itu mempengaruhi ini nih, apa namanya, shieldnya itu ya. Kalau dia kulitnya bagus ini seperti orang lari ya, kalau dia pakai pakaian yang bagus proper untuk lari, di larinya pun akan bagus. Misalnya di perjalanan jauh terus harus cuci mobil juga tuh. Habis kehujanan apa gitu harus cuci mobil juga. Betul. Kan harus. Repot itu. Itu untuk menjaga kualitas cat di mobil kita, karena kan hujan itu kan mengandung asam ya. Dari polusi udara, terus dia hujan menempel di bodi mobil kita. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti hasil cat kita ini ya, cat mobil ini. Terus kadang-kadang kalau kita nyuci mobil itu kita bisa tahu apa kekurangan di mobil kita, apa ada problem atau tidak, mesin misalkan olinya bocor atau tidak, atau ada part-part yang digigit tikus atau enggak, atau mungkin bodi lecet, jadi ketahuan, atau ada beberapa part yang kendor.
Nah itu sangat diwajibkan ya kalau bisa ini. Jangan sampai nggak nyuci mobil lah kasarnya. Agak mobilnya jorok gitu ya. Ya, lagi mobilnya jorok, waduh sudah lah. Nanti kan di depan itu ada radiator itu ada di depan tuh ada buku-buku disebutnya ya. Kalau dia nggak pernah disemprot nanti jadi bukan karat ya, ada semacam embun yang mengeras. Nah itu lebih berbahaya lagi, ke mesin cepat panas. Yang tahu otomotif pasti akan tahu. Yang terakhir Pak, kalau kunci gimana Pak? Ini kan kuncinya bukan kunci itu ya Pak ya? Oh, iya, apa kunci. namanya kuncinya itu Pak? Kebetulan kuncinya ini pakai yang begini nih, pakai yang immobilizer. Jadi dia sistemnya remote. Ada sih kunci cadangannya tapi nggak bisa untuk starter. Ini kunci cadangannya, misalnya ini untuk buka ini aja. Oh, jadi kalau ada masalah, begitu. kalau baterainya lemah, kita buka dia nggak bisa dibuka pintunya, kita pakai ini, terus dia akan nyala alarmnya. Nah ini nanti ditempelin di sini nih, di engine start stop button ini, sambil kita tekan, nanti dia nyala sendiri. Itu kalau baterainya lemah. Nah itu harus buru-buru diganti baterainya. Berarti baterainya harus ini juga ya, wear juga sama baterai ya? Ya betul. Dan biasanya kita bawa cadangan, baterai cadangan. Kalau lupa bawa baterai cadangan ya kita balik lagi. Oke. Terima kasih nih Pak ngobrol-ngobrol sorenya. Nah, kira-kira mungkin itu yang terakhir ya Pak ya? Tips yang terakhir ya. Lanjut Pak. Ya segitu aja untuk para piknikers yang mau melakukan perjalanan jauh. Jadi ada beberapa tips sederhana dari kita, pengalaman-pengalaman sederhana dari kita, apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan perjalanan jauh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.